Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Apa kabar? Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan terus kita alami dan kita rasakan di dalam kehidupan kita hari lepas ke sehari. Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk boleh hidup. Dan karena itu marilah kita berserah diri kepadanya agar kita dapat menikmati penyertaan dan pertolongannya. Dan juga kita merenungkan firman-Nya agar kita makin mengenalnya dan iman kita makin dikuatkan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau pada hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh hidup. Terima kasih untuk seluruh pertolongan Tuhan kepada kami, untuk hari-hari yang telah kami lewati. Engkau terus menyertai dan menopang kami Tuhan, serta memberkati kami dan memberikan apa yang kami butuhkan. Terima kasih semua apa yang Tuhan berikan untuk kami. Ya Tuhan, pada hari ini kami mohon pertolongan-Mu dalam persekutuan ini. Sucikan dan kuduskan kami di hadapan-Mu oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Dan berkatilah kehidupan kami, berkatilah iman kami. Melalui firman-Mu, biarlah kami makin mengasihi Engkau dan mengenal Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi landasan persekutuan kita pada hari ini, saya ambil dari surat Paulus kepada jemaat Korintus, yaitu 2 Korintus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberikan suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan di dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mendengarkan kesaksian-kesaksian orang sangat mengasihkan. Saya pernah mendengar kesaksian seseorang begini, saudara. Saudara ini sedang dalam keadaan sulit. Ia sudah di PHK dari pekerjaannya kurang lebih 6 bulan. Pada suatu hari tibalah mereka di satu titik di mana hari itu mereka tidak tahu harus berbuat apa. Semua tabungan mereka sudah habis dan tidak ada lagi makanan untuk dimakan untuk hari itu. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, anak-anaknya sudah mulai menangis karena lapar. Dan ia pun juga bingung harus bagaimana, tidak tahu harus berbuat apa. Satu-satunya yang ada dalam hatinya adalah ia mengajak keluarganya untuk berdoa, bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Saudara, mereka berdoa dan berdoa. Dan belum selesai mereka berdoa, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu. Saudara, lalu diselesaikanlah doa itu. Lalu saudara ini bangun, lalu ia membuka pintu. Dan ternyata sungguh luar biasa, saudara. Seorang sahabatnya yang sudah lama sekali tidak datang, tidak bertemu dengan dia. Ia datang ke rumahnya. Dan apa yang terjadi, saudara? Orang ini datang untuk membawa sejumlah uang dan juga bahan makanan berupa beras untuk keluarga ini.
Nah, saudara, mendengar kesaksian ini sangat luar biasa, sangat menyenangkan, asik sekali. Nah, bukan hanya itu kesaksian-kesaksian yang pernah kita dengarkan. Misalnya saja kesaksian seseorang yang mungkin pernah mengalami sakit penyakit di mana dokter sudah pada angkat tangan tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyembuhkan. Tetapi Tuhan berbuat luar biasa. Hanya dengan berlutut berdoa, Tuhan memberikan kesembuhan. Dan banyak lagi kesaksian-kesaksian yang demikian yang kita dengarkan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mendengar kesaksian orang-orang sangatlah mengasihkan. Namun demikian, saudara, kadang-kadang membuat hati saya juga bertanya-tanya, apakah kita dapat mengharapkan keajaiban-keajaiban selalu terjadi? Apakah Tuhan itu mesti bekerja dan harus bekerja melalui keajaiban? Saudara, menyadari berkat Tuhan tentu sangat amat terpuji kalau kita menyadari semua pertolongan-pertolongan Tuhan kepada kita. Tetapi ada satu yang membahayakan, yaitu jika kita lupa atau melupakan berkat-berkat Tuhan yang kita anggap biasa-biasa. Misalnya saja, saudara, ketika jantung kita ini masih berdetak dengan normal, ketika kita masih bisa menghirup udara segar dengan bebas, ya, ketika kita masih mampu berjalan dengan kaki kita, ketika kita masih menikmati suasana hidup di dalam keluarga yang tentram dan nyaman. Pertanyaannya adalah, apakah di sini Tuhan juga tidak sedang bekerja dengan tidak kalah ajaibnya? Lebih-lebih di saat-saat seperti ini, apakah kita benar-benar menyadari hal itu? Bahwa ajaib benar, sudah beberapa bulan pandemi yang sedang melanda dunia sekarang ini, tetapi ajaib kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Kita hidup nyaman dan masih ada berkat pertolongan Tuhan yang kita hadapi. Ataukah kita tidak menyadari hal itu? Nah, inilah yang saya katakan, bahaya kalau kita hanya melihat pertolongan Tuhan itu adalah dalam hal-hal yang ajaib. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, namun pertanyaannya yang lebih mendasar ialah, apakah sebenarnya berkat Tuhan yang pantas kita syukuri itu? Apakah itu hanya ketika kita terhindar dari masalah, dari musibah, dari penderitaan? Ataukah hanya ketika kita keinginan-keinginan kita itu kesampaian, doa-doa kita itu didengarkan, dikabulkan, setiap cita-cita kita menjadi terwujud? Apakah hanya itu berkat-berkat Tuhan yang pantas kita syukuri? Saudara, di dalam perikop firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, di sini Paulus memberikan suatu kesaksian. Namun kesaksiannya di sini adalah kesaksian yang berbeda dari kesaksian-kesaksian yang mungkin pernah kita dengar. Yaitu kesaksian yang aneh, kesaksian yang terbalik. Paulus tidak bersaksi bahwa karena Tuhan telah menyembuhkan ia dari sakit penyakit. Paulus tidak bersaksi karena Tuhan telah menyembuhkan ia dari sakit penyakit, tetapi ia bersaksi justru karena Tuhan membiarkan ia sakit. Paulus tidak bersaksi tentang doanya yang dikabulkan oleh Tuhan, tetapi justru Paulus bersaksi tentang doanya yang tidak dikabulkan oleh Tuhan. Paulus tidak bersaksi karena Tuhan memberinya kekuatan, tetapi Paulus bersaksi, ia mengatakan demikian, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini adalah sesuatu kesaksian yang terbalik dari kesaksian-kesaksian yang pernah kita dengar. Berbeda sekali. Nah, saudara, di sini dari kesaksian Paulus ini, dari sinilah kita dapat belajar bahwa kasih pemeliharaan Tuhan tidak hanya terwujud ketika kita dibebaskan dari kesulitan,
dari penderitaan, dari pencobaan. Tetapi di sini kita melihat ketika kita diberikan kekuatan untuk menghadapi pencobaan, ketika kita diberikan ketabahan untuk bersabar menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Kasih pemeliharaan Tuhan itu tidak hanya terwujud ketika kita diberikan tugas yang sesuai dengan kekuatan kita. Tetapi kasih pemeliharaan Tuhan itu ketika kita diberikan kekuatan. Yaitu kekuatan yang sesuai dengan tugas kita. Kasih dan pertolongan Tuhan itu terwujud bukan ketika kehendak kita menjadi kenyataan. Tetapi justru ketika kehendak Allah terjadi melalui kita. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak semua doa itu dikabulkan oleh Tuhan. Ya. Walaupun kita naikkan permohonan dengan penuh kesungguhan di hadapannya. Walaupun kita berdoa itu bisa berjam-jam untuk memohon-mohon kepadanya. Saudara, doa itu bukanlah alat untuk memaksa Tuhan agar Tuhan itu menuruti apa yang kita mau, agar Tuhan itu mau melakukan apa yang kita inginkan. Doa adalah ekspresi penyerahan diri kita kepada Tuhan. Ekspresi penyerahan diri kita kepada kedaulatannya, kepada kuasanya. Kita percaya bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang mampu melakukan segala sesuatu. Yang mampu melakukan doa kita. Yang mampu melakukan apa yang kita minta. Tetapi kita tidak mampu memaksa Dia untuk melakukan apa yang kita mau. Sekali lagi, doa adalah ekspresi bahwa kita berserah kepadanya. Terserah apa yang Dia mau, terserah bagaimana Dia menjawab doa kita. Kita percaya kepadanya. Nah, saudara, doa tidak cuma dikabulkan, ya, tetapi tidak ada doa yang tidak didengarkan oleh Tuhan. Semua doa itu pasti didengar oleh Tuhan. Kemudian doa itu tidak semua doa itu dikabulkan sesuai dengan keinginan kita. Tetapi tidak ada doa yang tidak memperoleh jawaban dari Tuhan. Perhatikannya, tidak ada doa yang tidak didengarkan oleh Tuhan. Tidak ada doa yang tidak memperoleh jawaban dari Tuhan. Artinya saudara, setiap kali kita berdoa, Tuhan mendengarkannya. Dan setiap kali kita berdoa, juga Tuhan memberikan jawaban kepada kita. Ya, walaupun jawaban Tuhan itu berbeda dengan apa yang kita mau, berbeda dengan apa yang kita inginkan, tidak sesuai dengan apa yang kita mohonkan kepadanya, jawaban daripada Tuhan. Saudara, jika kita meminta kepadanya kekuatan agar kita mendapat, tetapi Ia memberikan kita kelemahan, agar apa? Agar kita taat kepadanya. Kita meminta kesehatan kepada Tuhan agar kita mengerjakan hal yang lebih besar. Tetapi Tuhan memberikan kita anugerah agar kita mengerjakan hal yang lebih baik di hadapan Tuhan. Kita minta kepadanya kekayaan supaya kita bahagia. Tetapi Ia memberikan kita kekurangan supaya kita hidup bijaksana. Kita meminta kepadanya kuasa agar kita dipuji oleh orang lain, oleh sesama. Justru Tuhan membuat kita, memberikan kita lemah agar kita bergantung kepadanya. Kita minta segala sesuatu agar kita menikmati kehidupan ini. Tetapi justru Tuhan memberikan kita kehidupan agar kita menikmati segala sesuatu. Saudara, kita meminta kepada Tuhan tidak selalu memperoleh sesuai dengan keinginan kita. Namun demikian, tidak ada doa yang tidak didengar oleh Tuhan dan tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Semua doa kita
didengarkan oleh Tuhan, dan juga dijawab oleh Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita belajar ya bahwa masalah kesulitan dan pergumulan hidup itu bisa diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi bertambah kuat. Supaya kita jadi tambah punya iman dan pengharapan yang kokoh kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara, kita harus terus memandang masalah dengan cara pandang yang berbeda sesuai dengan cara pandang Tuhan. Demikian juga ketika kita menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan, janganlah kita kecewa jikalau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena apa saudara? Tuhan memberikan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, demi kemuliaannya dan juga demi kita, agar kita semakin dikuatkan dan makin mengenalnya dan makin bersandar kepadanya. Biarlah kiranya firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini benar-benar menguatkan iman kita, membuat kita makin kokoh beriman kepadanya, dan kita makin setia kepada Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena pada hari ini kami boleh merenungkan firman dari kesaksian hamba-Mu Rasul Paulus yang memberikan kesaksian bagi kami tentang doanya ketika ia berdoa kepada Tuhan dan ia mengharapkan Tuhan mengabulkan doanya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tetapi justru Tuhan menjawab doa Paulus terbalik dengan apa yang ia inginkan. Justru Tuhan membiarkan ia sakit, justru Tuhan membiarkan ia lemah dengan berkata kepadanya, justru dalam kelemahan kuasa-Mu menjadi sempurna di dalam dia. Ya Tuhan, tolonglah kami. Seringkali kami menganggap Engkau berbuat jahat kepada kami dan tidak mau mendengar doa kami. Bahkan membiarkan kami dalam kesulitan, membiarkan kami dalam kelemahan dan kesakitan kami. Tetapi justru melalui firman Tuhan pada hari ini, pikiran kami dibukakan, pikiran kami dicelikan, bahwa justru di dalam kelemahan, dalam penderitaan, kuasa Tuhan menjadi sempurna dan kami mengalami penyertaan-Mu yang luar biasa. Kalau Tuhan mengizinkan kami mengalami kesulitan-kesulitan, mengalami sakit penyakit, bahkan di masa-masa pandemi corona ini, agar kami dapat mengalami pertolongan-Mu yang luar biasa, agar kami dapat melihat bahwa Engkau menyertai kami. Karena itu ya Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus terus mencelikan hati dan pikiran kami. Dan melalui pengalaman hidup kami makin dikuatkan. Iman kami kepadamu makin kokoh. Dan pengharapan kami semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Dan kami terus mengalami pertolongan-Mu. Kami terus melihat bahwa Engkau menyertai setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat pada hari ini ya Tuhan. Kuatkanlah iman dan berkatilah di dalam segala perjuangan hidup. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan iman itu semakin bertumbuh dan mengenal Engkau ya Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.